A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khambartatillah wal syafaat rasulillah hadratana bil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama hajim malif kutubana jam musannif wa jam syakhana wa jam ulama musannifat kitab Syekh Muhyiddin An-Nawawi wa ila hadrati jam syakhana mata falamat sallallahu Muhammad radada sirwa jamul tamawsan kafa'ni sihil wa sunna farwatrati wa jam man tasabala wa balakun alaihi wa hadrati jami'i Muasis Majak Salafiyah Bahmat Rasulullah Rasulullah Fariwatirati wa Jammat Sebelum Markan Wala Hawja Masad wa Sayyid Rahmat Mahat Salafiyah Lahum Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa anna rukhas. Nggih. Leres. Wa anna rukhasa lan temen satuhune pira-pira keringanan. Lan temen satuhune pira-pira keringanan iku la yubahu, iku la tubahu ora den wenangake apa rukhas. Iku latuh bahu ora den wenangake apa rukhas bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat. Bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat. Wa anal i'tibar lan temen satuhune kang den wilang-wilang. Lan temen satuhune kang den wilang-wilang fil aimani ing dalem pira-pira supoto. Fil aimani dalem pira-pira supoto billahi kelawan Gusti Allah awil ataqi utawa merdekaake kawula. Awil ataqi utawa ngemerdekaake kawula awit tolaki utawa tolak. Au ghairi atawa liyane aiman billah ila akhirih au ghairi atawa liyane aiman billah ila akhirih iku biniyatil halifi tetap kelawan niate wong kang supoto ila ayakuna angin nyento ono sapa al mustahlifu wong kang nuprih sumpah Sapa al mustahlifu wong kang nuprih sumpah iku qadian wong kang mutus atau qadi iku qadian qadi fastahlafahu mongko amriya sumpah sapa qadi ing halif fastahlafahu mongko amriya sumpah sapa qadi ing halif billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah lidakwan karena tuntunan lidakwan karena tuntutan iqtadathu kang natrapi apa dakwa ing istihlaf iqtadathu kang natrapi apa dakwan ing istihlaf final i'tibara mongko temen satune kang den wilang-wilang karena temen satune kang den wilang-wilang biniyatil qadi kelawan niate qadi au naibi atau penggantine qadi ing kana lamun ana sapa al halifu wong kang supoto iku yuwafiquhu sapa al halifu wong kang supoto iku yuwafiquhu nocoki sapa halif ing qadi fil i'tiqadi ing dalam keyakinane fa in halafahu mongko lamun nulayani sapa halif ing qadi kahanafin kaya qadi kang bangsa Hanafi istahlafa kang amri sumpah sapa Hanafi amr sumpah Syafi'iyan ing wong kang bangsa Syafi'i fi sufatil jiwari ing dalam ngonjokake rego sebab tetanggan
sebab ngejoake regos fi sufatil jiwari ing dalem ngejoake rego sebab tetanggan ing dalem ngejoake rego sebab tetanggan fafina mongko iku ing dalem wong fafiman mongko iku ing dalem wong fafiman iku mongko iku ing dalem wong tuk tabaru kang den wilang-wilang apa niateman wajhani utawi wajah atau kaul loro utawi kaul loro atau wajah loro wa annal yamina lan temen satuhune sumpah allati yastahlifu kang amri sumpah biha kelawan yamin sapa al-qadi iku la takunu ora ana apa yamin iku illa billahi angin kelawan Gusti Allah Ta'ala halamah luhur sapa Allah wa sifati lan pira-pira sifate Gusti Allah wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah wa anna dzamana lan temen satuhune tempuh iku wajib apa doman fima lil mutlifi ing dalam bondone wong kang rusak bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak sawaun kana padha uga ana apa mutlif iku mukallafan wong kang den perdi hukum syariat sapa mutlif iku mukallafan kang den wong kang den perdi hukum syariat atau kang den perdi syariate sapa mutlif au ghairahu tawaliyane mukallaf bisyarti kauni kelawan syarat anane mutlif bisyarti kauni kelawan syarat anane mutlif iku min ahli dhamani setengah saking wong kang ahli nempuhi fi haqqil mutlafi ing dalam hake wong kang den rusak apa alaihi ing atase al faqauluna mengkotawi ucapan kita min ahlil domani nyatane ucapan min ahlil doman iku ikhtirazun jago apa ya ikhtirazun rumaksa tahun jabaake pas iku ikhtirazun rumaksa tahun jabaake itu rumaksa min islafil muslimi saking oleh ngerusak wong Islam malah harbiyin ing bondone kafir harbi wa nafsihilan awa'e harbi wa aksuhulan sewali itlafil muslim ila akhirih wa qauluna utawi ucapan kita fi haqqi ing nyatane dawu fi haqqihi nyatane kaul atau ucapan fi haqqihi iku ikhtirazun ngerumaksa ton jabake min itlafil abdi saking oleh ngerusak kawula ngerusak mala sayyidi ing bondone gustine abd ila ayakuna angin nyentokno sapa al mutlifu kawula kang rusak iku qatilan wong kang mateni ini khotoan kelawan luput au sibha amdin atau serupa nacat serupa sengaja au sibha amdin atau serupa sengaja atau nejo au sibha amdin atau serupa nejo fa inna
Fa inna diyata mongko temen satu hune dendo diat. Fa inna diyata mongko temen satu hune diat atau dendo iku ala aqilatihi, iku ala aqilatihi ing atase waris asobae mutlif, ing atase waris asobae mutlif, ing atase waris asobae mutlif. Wa anna sayyida lan temen satune Gusti iku la yasbutu ora tetep lahu kaduwe atau maring sayyid, lahu maring sayyid apa malun bondo, apa malun bondo fi dhimmati abdi ing dalam tanggungane kawulane sayyid, ing dalam tanggungane kawulane sayyid, ibtidaan ing dalam kawitane, ibtidaan ing dalam kawitane, wa fi subuti lan iku ing dalam tetepe mal, wa fi subuti lan iku tetep ing dalam kawitane mal, dawaman ing dalam selawase, dawaman ing dalam selawase, wajhan utai wajah loro, wajhan utai wajah loro atau kaul loro, wa anna asal jamadati lan temen satuhune asal atau pokok pira-pira barang kang tanpa ruh, wa anna asal jamadati lan temen satuhune asal atau pokok pira-pira barang kang tanpa ruh iku at-taharatu suci, iku at-taharatu suci illal khamra angin khamr, illal khamra angin khamr, wa kullu nabidhin lan saben-saben peresan anggur, wa kullu nabidhin lan saben-saben peresan anggur muskirin kang mendemi, muskirin kang mendemi, wa anal hayawan lan temen satuhune hayawan iku ala taharati ing atase suci, iku ala taharati ing atase suci. Ilal kalba angin asu, ilal kalba angin asu, wal khinzira lan celeng, wal khinzira lan celeng, wa far'a ahadihima lan anake salah sijine kaleb lan khinzir, wa far'a ahadihima lan anake salah sijine kaleb lan khinzir. Wa ana rukhoso la tubahu bil ma'asi. Keringanan-keringanan itu tidak, kode etiknya itu, adanya rukhsah itu tidak melanggar dengan melawan kemaksiatan, dengan melaksanakan kemaksiatan. Artinya apa? Ya namanya rukhsah pasti tidak nerjang maksiat. Nah, itu kaidah asalnya. Terus wa anal itibaru fil aimani bila awil ataqi aw talaqi aw hariha bi niyati halifi ila ayakuna al mustahlifu qadiyan fastahlafahu billahi ta'ala li dawanit tadadsuhu fa inal i'tibara bin niyatil qadi aw naibi in kana al halifu yuwafiquhu fil i'tiqadi fa in khalafahu ka hanafiyin istahlafa syafi'iyan fi syuf'atil jiwar fa fiman tustabaru niyatuhu wajhan. Jadi perumpamaannya itu, perumpamaannya misalkan dalam sebuah khilaf itu, misalkan gini, misalkan dalam bab sumpah, dalam bab sumpah, dalam bab sumpah cukup Allah itu yang menjadi saksi, itu sudah cukup. Artinya nanti sudah akan mengikat. Maka dalam bab sumpah itu, maka koridornya harus menyebutkan namanya Gusti Allah atau sifatnya Gusti Allah. Billahi tallahi wallahi misalkan, atau birrahman kelawan zat, demi zat sing maha rahman. Nah, birrahmani atau birrahimi. Nah, dengan sifat-sifatnya Gusti Allah, maka sumpah itu sudah mengikat. Sumpah itu sudah mengikat, walaupun tidak ada orang lain yang tahu. Lah ketika di situ ada khilaf antara oh ini sebenarnya sudah mengikat atau belum, sudah terikat atau belum. Lah kemudian diambil substansi hukumnya atau sari hukumnya. Tadi sari hukumnya dari sumpah itu, contohnya tadi itu menyebutkan nama Allah atau sifatnya Allah. Terus kemudian kalau dia sudah melanggar, kalau dia melanggar sumpahnya, ya otomatis dia akan
mendapatkan kafaroh. Nah, kafaroh sumpah. Misalkan seperti itu. Nah, apabila ada khilaf antara ashabul Syafi'i dan ashabul Hanafi, terjadi khilaf, maka kita jadikan khilaf itu sebagai dua perbedaan. Dua perbedaan artinya apa? Ya sing Syafi'i ya biar tetap dengan Syafi'inya, yang Hanafi biar tetap dengan Hanafinya. Karena hakikatnya itu adalah menyesuaikan iktikadnya masing-masing. Menyesuaikan iktikadnya masing-masing. Yang Syafi'i ya biar dengan Syafi'inya, yang Hanafi dengan Hanafinya. Enggak boleh mengatakan saya Syafi'iyah kemudian kamu mengkritik Hanafiyah. Belum layak karena kamu belum menjadi seorang qadhi lah, katakanlah seperti itu. Itu contohnya itu seperti itu. Nah, terus contoh lagi. Contoh lagi. Contoh lagi dalam hal khamr. Khamr wa annal asal jamadati atau haratu. Segala sesuatu yang tidak memiliki ruh, itu asalnya itu adalah suci. Ilal khamra wa kullu nabidin muskirin. Kecuali khamr dan segala sesuatu yang dari persane anggur yang memabukkan. Persane anggur kok memabukkan, pasti itu hukumnya najis. Nah, ini terkait najisnya belum ke taraf keharaman, paham ya? Artinya segala sesuatu yang tidak memiliki ruh itu semuanya suci atau tidak najis kecuali dua hal, yaitu apa? Khamr. Kok ini dikatakan ini khamr mesti najis. Ini arak, ini minuman ini minuman bukan beralkohol. Ini minuman memabukkan, pasti itu najis. Najis, paham ya? Najis ya. Artinya kalau kita terkena najis itu, maka kita harus taharah lin najasah. Seperti itu. Atau kullu nabidin muskirin, atau persane anggur sing memabukkan, maka ikuna najis. Perbandingannya bar supaya kalian itu nampak. Contoh yang memabukkan tapi nggak najis apa? Ganja. Ganja itu adalah sesuatu yang memabukkan kalau dikonsumsinya itu dengan dosis yang tinggi. Tapi satu sisi ganja itu tidak najis kalau karena tidak termasuk khamr, tidak termasuk persane anggur. Paham sampai sini? Artinya segala sesuatu yang tidak memiliki ruh itu hukumnya suci atau bisa disucikan kecuali khamr dan persane anggur. Terus wa annal hayawana ala taharati ilal kalba wal khinzira wa far'a ahadihima. Semua hayawan itu hukumnya suci kecuali anjing, babi dan segala dan anak-anaknya lah, gitu aja. Dan anak-anaknya, baik anaknya itu karena perkawinan silang, anjing ngawini wedhus saya kemudian manak wedhus anjing ya. Itu tetap hukumnya najis. Nah, kenajisan dari anjing dan babi ini itu adalah mengikat. Selamanya tidak bisa disucikan. Beda halnya dengan selain hal tersebut, semuanya itu semuanya itu ada toharatun. Semuanya itu adalah suci. Artinya bisa sucikan. Nah, terkait halal atau tidak halal berbeda, paham ya? Halal atau tidak halal itu berbeda. Ini membahas tentang suci dan tidak suci atau suci dan najis. Artinya kalau najis, kalau kita nyenggol memelihara anjing dan kita kenceng nang Imam Syafi'i, maka selamanya ya kita akan umahnya gupak najis mugholado. Ada yang mengatakan bahwa anjing itu yang najis itu adalah air liurnya. Ashabus Syafi'i tapi itu
Tapi itu kaul yang lemah. Tetap yo jenggrengane yo rambutnya pun najis, paham? Rambutnya wulune anjing pun najis. Kuluha baik itu anjing ataupun babi itu semuanya itu najis. Itu seperti itu. Nah kalau mau kepengen orang-orang najis ya melu madhabe Imam Hanafi khusus untuk anjing itu pun anjing penjaga atau anjing yang untuk ikhtiyaj untuk kebutuhan nanti udu go senang wah lucu misalkan masa lucu anjingnya daripada kamu sih kan lucu ya menurut saya wah anjingnya ki lucu ingo nah anaknya ora dingu anaknya dijorna bae tuh nah itu sebisa mungkin kita hindari kalau ada orang Islam kemudian memelihara anjing yo tetap dengan tadi Bapak katakan fafihi qaulan dalam hal fafiha qaulan dalam hal masalah tersebut itu ada dua pendapat Hanafiyah dengan juga Syafi'iyah. Ya silahkan selama itu anjing, nek babi mutlak. Paham? Keduanya antara Syafi'i dan Hanafi mutlak. Babi itu kulluha yo najis tur haram dimakan. Dan nanti akibatnya itu adalah najis mughalato. Jadi pensuciannya itu menjadi berbeda. Itu khilaf, itu contoh khilaf itu seperti itu. Dan biarkan khilaf itu tetap pada kehilafannya. Wa yubayyina lan mertelaake sapa muallim. Sekarang kode etik lagi sudah. Wa yubayyina mertelaake sapa muallim lahu maring muta'allim jumalan ing pira-pira gemblengan. Jumalan ing pira-pira gemblengan mimma saking perkara silema yahtaju kang butuh sapa muta'allim yahtaju kang butuh sapa muta'allim ilahi maring ma wayang dobitulan dadi kepelanggaran sapa apa ma wayang dobitulan dadi kepelanggaran apa ma lahu maring muta'allim bayamin usul fikih saking usul fikih dasar-dasar ilmu fikih min usulul fikih saking usul fikih wa tartibil adillati lan ngurutake pira-pira dalil min kitabi saking Al-Qur'an wa sunnati lan hadis wal ijma'i lan mufaqate ulama wal qiyasilan qiyas wastishabil halilan nglanggengake ing tingkah indaman ing dalam mungguwe ulama Sulaiman yakulu kang dawuh sapa man bihi kelawan istishab wa yubayinu lan mertelake sapa muallim mertelake lahu maring muta'allim mertelake anwa al yasisati anwa al-aqisati ing pira-pira warnane pira-pira qiyas wa darajati halan pira-pira derajate qiyas wa kaifiyatas tismaril adillati lan tata carane amrih buahe pira-pira dalil lan tata carane amrih buahe pira-pira dalil atau istidlal nah istilahnya seperti itu. Wa yubayyina lan mertelake sapa muallim hadal amri ing pelanggarane perintah wan nahyi lan larangan wal umumilan lafat kang umum wal khususan lafat khusus wal mujmalilan lafat kang mujmal wal mubayyanilan lafat kang mubayyan tertentu wan nasikhilan dalil kang nyalin wan nasilan dalil kang wal mansukhilan dalil kang den salin. Wa nasihatul amri lan teman satu nasihat amr bentuknya perintah iku ala wujuhin ing atase pira-pira wajah wa anaulan teman satu nasihat wa anaulan teman satu amr inda tajarrudi ing dalam mligine amr iku yuhmalu dan arahake apa amr dan arahake alal wujubi ing atase wajib inda jamahiril fuqaha ing dalam
mung gue pira-pira akeh-akeh gede-gedene pira-pira ahli fikih ing dalem mung gue pira-pira akeh-akeh gede-gedene pira-pira ahli fikih ing dalem mung gue pira-pira akeh-akeh gede-gedene pira-pira ahli fikih wa anna lafdzalan temen satune lafaz iku yamalu dan arahake apa lafaz dan ngarahake ala umumi ing atase umume lafaz wa haqiqatihi lan haqiqate lafaz hatta yarta ing tumeka apa dalilu takhsisin dalil kang nudu kang tuduh ngususake apa dalil taksisin dalil kang tuduh ngususake wa majazin lan dalil kang majas kang rupane majas berupa majas kiasan contoh sumum bukmun umyun itu bagi siapa sumun bukmun umyun sumun bukmun umyun budak bisu terus sumun bukmun umyun buta itu bagi ya ayyuhalladzina kafaru bagi bagi orang-orang kafir bagi orang-orang kafir bagi orang-orang musyrik kalau sudah tetap dalam kemusyrikannya itu summum bukmun umyun apakah mereka kemudian buta apakah mereka bisu apakah mereka itu budak kan tidak tetap bisa melihat kan tetap bisa bicara kan, tetap bisa melihat kan, tetap bisa mendengarkan. Nah, artinya itu adalah majas, faham majas. Nah, ayat-ayat Quran itu kadang berupa majas. Kadang ada lafadznya itu umum, kadang ada lafadznya itu khusus. Ning kadang khusus saja itu sifatnya umum. Wah, angel kan. Nah, ini berarti wa yubayinu lahu jumalan mimma yahtaju ilayhi wa yandhabitu lahu min usulil fiqh wa tartibil adillati minal kitabi wa sunnati wal ijma'i wal qiyas wa istihabil hali indama may yaqulu bih. Maksudnya bahwa seorang muallim itu juga menjelaskan kenapa ini hukum ini tartibnya itu misalkan wajibnya itu karena dasarnya Al-Quran misalkan dasarnya hadis dasarnya ijma'nya ulama dasarnya qiyas ijma' sama qiyas itu sama mboten hakikatnya sama ya hakikatnya sama hasil dari ijma' itu kemudian berupa qiyas bisa kita qiyaskan terus qiyas jadi kita kan sumber hukumnya itu kalau Syafi'iyah itu ada 4 Al-Quran, hadis, ijma' sama qiyas. Sering-seringnya Imam Syafi'i itu berbeda dengan Imam Hanafi. Karena apa? Karena Imam Hanafi itu cukup dengan istihsan. Metode istinbat hukumnya itu dengan istihsan. Kalau Imam Syafi'i tadi Quran tidak menyebutkan dengan jelas, kemudian hadis kalau hadis tidak menyebutkan dengan jelas, ada ijma'nya para ulama. Kemudian ada qiyas. Contohnya produknya rukun sholat. Apakah dijelaskan dalam hadis? Yang jelas adalah gerakannya, bukan rukun. Maka rukun iki syarat sah, rukunnya sholat. Ini kesunahannya rukun sholat itu ada berapa? Itu yang menjelaskan itu ulama. Itu namanya ijma. Yang ngono takon nang wong sing mengatakan aku ora bermadhab. Sholatnya kepriwe? Orang ngerti rukunnya. Takbir iki wajib apa ora? Yo Nabi takbir ya maka hadisnya takbir ya takbir. Tapi Nabi memerintahkan wajib itu perintah itu benar-benar perintah untuk wajib atau perintah untuk sunnah atau perintah untuk mubah. Contoh yang dilakukan Kanjeng Nabi tapi kemudian umatnya tidak boleh melakukan padahal dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Apa kemudian Nabi disebut jarkoni atau nyontoni tapi umatnya orang uli? Apakah seperti itu? Contohnya apa? Bojo ini bukan Nabi garwane pinten sing pas tinilare Kanjeng Nabi meninggalkan garwa pinten? 9 ini akidatul awam iki piye? Antis iniswatin wafatul Mustafa terus orang sing hafal akidatul awam ya wis ya. Untuk ahli sunnah wal jamaah berarti kalian padane. Jadi
Nabi itu menikah total itu 11. Yang semasa Nabi itu kemudian ditinggal meninggal itu 9. Sedangkan perintahnya Quran maksimal bagi umat Kanjeng Nabi itu 4. Kan nggih? Berarti Nabi melakukan tapi umatnya ora oleh nglakoni. Berarti tidak semua yang Nabi lakukan itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya bahkan bisa wajib, bisa mubah, bisa haram. Ya betul. Jadi aja kalian jangan terpengaruh oleh kampanye yang mengatakan sunnah Nabi, Nabi pernah melakukan ini, Nabi pernah melakukan. Kabeh penderitaan dan tingkah laku yang Nabi rasakan itu pasti dirasakan juga oleh umatnya. Ning ora kabeh merasakan kebrayat. Orang kabeh merasakan itu maksudnya Nabi itu merasakan semuanya. Ning umatnya orang kabeh merasakan seperti yang dirasakan oleh Kanjeng Nabi. Kalian tahu didoni? Belum kan? Nek umat Kanjeng Nabi kudune siap didoni. Ya kan. Jare seperti itu kon melu Kanjeng Nabi. Artinya perjuangan ketika kita dihina dan sebagainya, yo Nabi sudah mencontohkan. Nah, apa kemudian jauh didoni? Paham sampai sini ya? Nah, contohnya itu seperti itu. Atau dilempar teletong kepengin. Nah, itu contoh. Artinya dalil itu sekali lagi harus runtut. Nggak semerta-merta ini hadis mengatakan ini kemudian dalam menganalisisnya itu tanpa dibarengi ilmu mustalahul hadis, tanpa dibarengi ilmu hadis. Kemudian dalam mengkaji sebuah Al-Quran, mentafsirkan sebuah Al-Quran, itu pun kita harus tahu mana yang mujmal, mana yang mubayan, mana yang umum, mana yang khusus, mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana ini bentuknya sifatnya perintah, ning perintah ini perintah wajib, sunnah, apa mubah, apa haram. Nah, iku bisa kalian rasakan nek temenanan golet ilmu. Artinya tidak berhenti sampai sini. Kalian nanti kok ada seperti maka kayak dulu bapak iku mencari hal ini itu di luar pondok malah untuk mencari sekali lagi sudut pandang orang lain yang mengkaji tentang ilmu tafsir misalkan. Kalau misalkan di pondok itu tidak ada ilmu tafsir, maka kalian cari hal di luar pondok kalian. Tapi kalau ada pondok pesantren kemudian mengkaji ilmu tafsir, ya silahkan kalian kalau ingin memperdalam di situ. Itu seperti itu. Artinya menuntut ilmu sebenarnya itu jangan kalian blok-blok iki pondok pesantren, ini umum, ini bukan pondok pesantren, ini pondok pesantren dan sebagainya. Sekali lagi itu hanya untuk untuk menjaga diri kita. Tapi itu tidak untuk menutup ilmu dari luar apa yang menjadi rumah kita. Tagharrab anil autan, gimana sing ala-ala ya? Kon lunga ke desane, artinya kon merantau, kon mencari pengalaman ilmu di luar rumahnya sendiri. Nek istilah zaman sekarang itu jangan atau berpindahlah kalian dari zonanya nyaman. Jare wis nang pondok, ngajine mukur misalkan ngaji nahwu sorof tok, tapi kalian ora mempraktekkan dalam membaca kitab, dalam memahaminya. Kurang prakteke, kok kalian sudah puas, ya berarti kalian sudah menutup diri kalian dari ilmu. Ojo puas, cari terus semangat. Nah, itu seperti itu. Cari terus. Sekali lagi memahami kitab kuning itu modal kalian yaitu benar nahwu sorof. Tapi itu adalah modal. Artinya modal mau berkembang atau tidak tergantung modal itu mau diolah kemana. Ya betul. Kitab itu ada stratane. Nek esih
mabadi fikih. Ora ana maknane iso diwaca. Ngerti artine kalian. Tapi nek wis munggah mong fatul takrib disit lah. Takrib. Nanti terus kemudian fatul qorib. Kemudian misalkan Fathul Mu'in, kemudian Wahab. Nek Wahab misalkan nanti berbarengan dengan Wahab atau setelah apa setelah Fathul Mu'in misal Mahali. Iku bahasanya iku bulet. Ya. Bahasanya kalau kalian iku apa belum menemukan aku maca bisa maca narkipe bisa. Ning ora iso mah, ora paham apa sih diwaca. Apa maksudnya? Kok urung nemu seperti itu berarti ngene maca kitab kalian urung ado. Tapi kalau sudah menemukan seperti itu, ternyata yang kalian baca itu adalah ilmu kitab Mabadil Fikih, berarti kalian dolane kurang adoh. Paham? Wong esi Mabadil Fikih wis ketemu kayak gue, iso narkib ning ora ngerti karepe. Iso narkib ning orang ngerti karepe, berarti dolane kalian kurang adoh. Artinya ngobrol tentang hukum Islam, hukum fikih itu kurang jauh. Nah, nek wis ngobrol komunitas yang ngerti, maka kalian akan mengerti istilah-istilahnya. Contoh dalam ilmu tajwid misalkan, ada istilah mad, ada istilah idgham, ada istilah idhar. Kalau kalian kemudian bapak ikut diidharkan, ikut diidghamkan, kan nek umpaman sedurunge kalian urung tahu ilmu tajwid, bingung toh kan. Iki dibaca ikhtilas. Nah, wis ikhtilas kepriwe? Ikhtilas huruf. Iku isi membahas tentang cara membaca Quran itu ada ikhtilas, ada ismam dan lain sebagainya. Ada saktah. Nah, nanti pun saktah itu ada faedahnya. Gimana nang surat Al-Kahfi kayaknya? Alhamdulillah di gimana? Walam yaj'al lahu iwaja qayyim. Walam yaj'al lan ojo ndadekna sapa sira lahu maring Al-Qur'an iwajan ing bengkong qayyiman lurus. Berarti maksudnya kalian jangan menjadikan Al-Qur'an iki bengkong lurus. Nang apa nang kono kudu saktah. Nah, saktah itu ibarat intonasi, jeda koma. Walam yaj'allahu iwaja. Jangan walam yaj'allahu iwaja qayyima. Jangan jadikan Al-Qur'an itu sebagai dalil nggo bengkong-bengkongaken, tapi nggo nglurusaken maksudnya itu loh. Nah, itu saktah itu faedah aja mukur kalian wis apal Quran, ngerti saktah tapi orang ngerti manfaatnya saktah. Itu ilmu seperti itu, ilmu dalam memahami. Jadi bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau itu mengkaji ilmu-ilmu dalam Al-Qur'an, hawane kurang enteng. Ana bae sing dibahas. Sing saktah faedah apa kemudian nang kono shola al-waslu aula nabak kofa al-waqfu kola al-waqfu aula napa diwasol api ke wasol nang apa ke waqaf tapi uli waqaf berarti al-waslu aula berarti uli waqaf tapi lebih baik wasol kan nggih. Nah, terus ketika ada mim aku menunjukkan lazim tidak harus berhenti. Kenapa harus berhenti? Aja mukur kalian ngerti engko dukun sidane paham ora? Kalau tidak tahu ilmunya nanti kalian dukun. Nah, contoh saktah mau bawa saktah gimana bacanya? Mimmar qadina hadza walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ngerti ini cara bacanya tapi udah ngerti karepe. Yo selesai sudah kalian. Berarti kalian ya cukup lah orang apa-apa lah. Seperti itu. Kalau disyukuri ya wis ora apa-apa. Tapi kalau kalian itu harus akan ilmu, jangan sampai berhenti sampai situ. Harus didalami lagi. Kok seperti ini? Maka kalian tanya mengapa dalam sebuah pertanyaan itu wajib. Walaupun pertanyaan sesuatu itu hal maklum, nang apa wesi atos. Kan hal-hal sing cara wong krungu kowe ngapa sih mikir-mikir hal-hal sing ora pati genah. Sing hal-hal sing wis maklum mana lho. Ngapain ngitung wesi? Ngapain ngapa wesi atos? Dan nek umpaman
kita aplikasikan di Quran, nang apa sakta? Ana faedahnya mboten. Nah, ana faedahnya mboten. Ini jelas ada orang kok wong menafsirkannya ngawur, makanya nang kono wajib sakta. Itu seperti itu. Banyak hal dalam Al-Quran bahwa nggak akan habis. Ke Al-Quran dikaji ilmunya itu nggak akan habis. Ana bae sing dibahas, ana bae. Dalam mabahis fi ulumil Quran, wah, itu detail kitab ulumul Quran sing detail mabahis fi ulumul Quran iku wis detail ning pengarangnya itu esi merasa kurang detail. Wah, kalian wis rinci esi ngarani kurang rinci, itu seperti itu. Ibarat kalian itu wis bicara sudah iki anggo kudung apa warna apa wis ora bahas itu wis maklum. Wis bahasa sing cocok karo kukune apa ya warnane. Ya kan detail bu kalian babakan seperti itu kan. Sing cocok karo livennya apa ya. Bedake iki sing kategorine 0, pira ya, sing nomor pira ya. Bapak ngerti nomor ya gara-gara bojone ya. Dikongkone kon tuku bedak nomor oh nomor ana nomor aja itu coklat kabeh ya. warnane ya warnane coklat ya coklat kabeh, putih ya putih kabeh. Ternyata ada detail banget kan. Kalian dalam hal bedak baik detail, nang apa dalam Quran nggak mau detail. Lah pusing mumet Pak. Misalkan atau dalam nahwu sorof kalian nggak mau detail. Padahal di Alfiyah itu dan luar biasa membahas semua apa yang ada dalam Alfiyah itu di dalam Quran ada yang contohnya. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Sing pas tasrif ora kufuwan, kufan. Paham? Kufan ora kufuwan, tapi qiraah kita itu menggunakan kufuwan ahad. Nabiyun. Kalau kita kan nabiyun. Tapi sebagian ulama lain tarkib sing tasrif sing pas iku nabiun. Pakai mahmus. Paham? Mahmus ain, nabiun. Kufan. Orang kufuan. Lah kemudian ada qiraah lain mengatakan enggak kufuan tapi kufan. Ada yang menyebutkan kufan juga. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa ilmu dalam Al-Quran itu sangat banyak. Bahkan kalau kalian mendalami ilmu alat seperti Alfiyah itu, nanti Alfiyah itu juga membahas sihot bentuk-bentuk yang lafaz-lafaz yang dalam Al-Quran yang berbeda. Sing normalnya ini dibaca A tapi dibaca B. Alfiyah juga membahas hal itu. Gimana? Nabab nida ka'abdi abdi 5 kali ku dibaca nih. Wis ana sing tekan kono urung Sopi. Wah, Bapak kok dadak lalen juga. Ka'abda abdiya. Jadi betapa luar biasanya Alfiyah itu di situ. Sisi ekstrimnya itu di situ. Ada kaul yang lemah. Jadi umumnya seperti ini. Ini ada yang khusus dengan syarat seperti ini. Engkau nang terakhir kan ada yang khusus dengan syarat seperti ini. Tapi nang terakhir engkau bahasa apa? Orang usah ana syarat, orang usah ana apa-apa, ulih maca yang melanggar koridor atau aturan secara umum. Iku angel Alfiyah nang kono iki. Bon. Itu contohnya itu di Alfiyah. Ya itu nek kalian masih berkecimpung bergelut iki rofa tandane apa? Iki doma. Nek isi murut iki doma. Nek jamak taksir doma. Nek kasih nang kono kuwi asih urung paham. Kok wis Alfiyah.
eman-eman nih, eman-eman ora bahas iku wis lho. Bahasa iki isi mufrad ning bentuknya isi mufrad iku bentuknya lain. Sing kemudian ora domah. Ning dikira-kirakan gitu loh. Ini bukan dikira-kirakan. Nah, angel kan? Itu contohnya itu seperti itu. Jadi dari segi kebahasaan, dari segi aturan, dan kemudian nanti kalau diaplikasikan ke sebuah dalil hukum Islam, contoh tadi wanasikhi wal mansuh dalam nasakh mansuh. Nasakh mansuh dulu diharamkan khamar, kemudian sekarang diharamkan khamar. Itu ada yang mengatakan nasakh mansuh, Bapak sudah menjelaskan kemarin, nasakh mansuh itu hukum yang dibatasi waktu. Contoh gini, kalian waktu kecil ikut dianjurkan ketika masih bayi itu adalah ASI, ya mboten? ASI. Wis umur 10 tahun apakah masih ASI? Mentil wae. Kan enggak kan? Artinya hukum itu sebenarnya tidak ada nasakh mansuh. Iku waktunya wis rampung. Nah sekarang waktunya wis berubah maning. Artinya keharaman khamar itu di satu tempat mungkin menjadi tidak haram lagi. Nah itu sisi ekstrimnya. Sisi ekstrimnya. Contoh, wong sing urip nang daerah kutub. Nek orang ngombe khamar, awake adem, akhirnya kena hipotermia, kademen susune mati. Apa kemudian kamu haramkan ngombe khamar? Nek orang awake kan panas tadi. Oke panas. Nah, nek panas itu akan menghangatkan tubuhnya, akhirnya tidak terkena hipotermia. Kademen sing akhirnya orang di udara. Kemudian kalian haram gara-gara usia haram mati baik. Seperti itu. Dalam satu tempat dan tempat lain itu keharaman khamar itu mungkin bisa berubah. Artinya ada waktu di mana mungkin ada bolehnya, ada tidaknya. Wis bahasanya boleh atau tidaklah gitu aja. Bahasanya ngepir bae. Itu seperti itu. Maning, ula, halal apa haram? Mangan ula, halal apa haram? Kodok. Tapi kalau kalian itu di masa paceklik, yang ada itu hanya hewan yang haram dan tidak ada makanan selain itu menjadi boleh mboten? Boleh kan? Nah, makanya zaman biyen, zamane paceklik, wong mangan laron digadekna peyek umum. Siki jijik apa ora? Laron digadekna peyek. Bahkan sampai si pun esiana wong tua sing demen nggawe peyek anggo laron. Bapak merutok wis mending puasa. Contoh itu seperti itu. Nah itu apa kaitannya dengan hukum ya. Berarti taghayyur ahkam bi taghayyuril azminah wal makan wal amkin wal makan ya, azminah wal makan bon. Jadi berubahnya hukum itu karena berubahnya tempat dan berubahnya waktu. Itu seperti itu. Itu dalam fikih bon. Wa an aqsamal hukmi syar'i ilahuna wal alam sapa dikemikirin lah. Iki mampu apa to? Apa